Ketemu lagi bersama saya Muhammad Rizal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi human capital. Apa sih human capital itu? Nah, istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh ekonom yang bernama Theodore Schiphol yang memberikan pandangannya bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya manusia, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari para pegawainya. Oleh karena itu, ada 4 faktor yang mendorong tercapainya human capital yang memiliki kompetensi yang efisien. Yang pertama adalah perilaku atau karakteristik dari manusia atau pegawai tersebut. Yang kedua adalah kemampuan seorang untuk belajar, kecerdasan, dan juga keterampilan yang dimiliki. Yang terakhir adalah motivasi atau usaha yang dimiliki oleh manusia atau si pegawai tersebut. Nah, untuk motivasi ini tersendiri bisa didapatkan dari banyak aspek yang ada di dalam sebuah organisasi perusahaan tersebut. Peran human capital di sini memiliki sebuah peran yang sangat penting bagi perusahaan, adalah sebagai kunci keunggulan organisasi. Nah, kita semua sudah tahu kan bahwa kompetensi dari pegawai akan berpengaruh terhadap kinerja dari sebuah organisasi perusahaan. Nah, apa sih hubungan kompetensi dengan human capital? Nah, dalam meningkatkan kompetensi para karyawan atau pegawai, hal utama yang harus diperhatikan yaitu kesesuaian antara strategi bisnis dan kompetensi dalam mekanisme untuk meningkatkannya. Nah, berikut ini adalah saya akan menjelaskan mekanisme tentang kunci dalam membangun kompetensi karyawan. Yang pertama adalah membeli. Membeli di sini adalah kita bisa membeli atau merekrut tenaga pegawai baru ataupun yang tidak produktif, sehingga kita dapat menambah jumlah pegawai yang produktif. Nah, yang kedua adalah build. Di sini build adalah tahap untuk meningkatkan kualitas dari SDM yang sudah kita beli tadi. Nah, kemudian adalah grow atau penggunaan konsultan. Konsultan di sini sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, yang keempat adalah bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Seperti konsep yang pertama tadi, bahwa kita harus mengganti atau mengeluarkan atau menjual karyawan kita yang sudah tidak produktif lagi. Yang kelima adalah bin atau mengikat karyawan sampai dia akan merasa nyaman di sebuah perusahaan yang dia naungi. Apa sih transformasi peran SDM? Transformasi peran SDM adalah sebuah hal yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk melakukan transformasi dalam peranan di sebuah divisi sumber daya manusia. Ada 4 kategori yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan, antara lain adalah strategi partner atau strategi partner mitra, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi pegawai, dan hal ini juga dapat mengikat atau membantu realisasi dari rencana-rencana yang sudah disusun mereka.
Yang kedua adalah administrasi expert. Hal ini merupakan membantu tercapainya efisiensi administrasi dan memastikan bahwa kos atau pengeluaran dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga. Yang ketiga adalah employee champion. Departemen SDM dapat menuju kondisi terhadap komitmen terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan konstruksi karyawan lebih besar. Yang terakhir adalah change agent. Hal ini merupakan sebuah perubahan, yaitu continue, membantu proses-proses dan kultur secara bersama meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Nah, untuk tingkatan kompetensi dalam sistem pengukuran human capital, hal ini ada 3. Yang pertama adalah agility level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti recruitment, pemberhentian, promosi, dan lain-lain. Kedua adalah functional level, yaitu kolaborasi antara unit fungsional yang bisa kita ketahui seperti divisi, aktivitas, pengumpulan, dan penerjemahan data sehingga dapat mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga adalah strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh dan juga memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Kemudian adalah mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital dalam perusahaan. Yang pertama adalah karyawan dengan human capital lebih tinggi mungkin sangat memungkinkan memberikan pelayanan konsisten dan kualitas tinggi sehingga perusahaan perusahaan mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua adalah pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Nah, untuk proses bisnis dan lain-lain ada 3 tipe keterampilan, yaitu adalah commodity skill, yaitu kemampuan untuk spesifik dalam bisnis tertentu dan dapat langsung diperoleh. Yang kemudian adalah leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tapi tetap berharga terhadap perusahaan-perusahaan tertentu seperti programmer dan lain-lain. Yang terakhir adalah proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Nah, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Saya ingin mohon maaf jika ada salah kata dan salah penyampaian informasi. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan materi-materi yang penting terhadap kalian. Dan jangan lupa like dan komen agar saya bisa mengevaluasi kekurangan yang saya miliki. Saya Muhammad Rizal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.